dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena kata-katamu itu, pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kekuatan kata-kata ibu yang kemudian menyembuhkan anaknya itu terletak pada ketulusan dan roh yang menjiwai kata-kata itu. Kemarin kita telah diingatkan untuk pentingnya punya hati yang positif dan pikiran yang positif, supaya setiap apapun yang kita ucapkan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Nah, berapa kali kita berkata-kata dan berbicara setiap hari, dan berapa kali kata-kata itu berguna untuk orang, mempengaruhi orang, juga bahkan bisa menaklukkan hati Tuhan. Ini mungkin hal yang perlu kita maknai, karena setiap hari kita mengucapkan banyak kata, tapi mungkin banyak hampa dari setiap kata yang kita ungkapkan. Kenapa? Tidak ada roh yang menjiwai ungkapan itu, dan kita mungkin tidak melakukannya dengan tulus. Seorang ibu menyampaikan kata-kata yang sederhana, yang ternyata menyentuh hati Yesus, yang kemudian membuat Yesus mengambil keputusan untuk menyembuhkan anaknya. "Ibu, karena kata-katamu itu, pulanglah, anakmu itu sudah sembuh." Kekuatan kata-kata. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, penting untuk menjiwai setiap kata dengan ketulusan dan kerohanian atau iman. Kita mungkin sering menasihati anak, mengajarkan anak, tapi seberapa banyak itu berguna untuk mempengaruhi dan mengubah mereka? Mungkin kita menemukan ada yang tampak cerewet, tapi seberapa banyak kata-kata yang diungkapkan oleh orang yang cerewet itu mengubah anak? Kadang-kadang anak-anak lebih tidak suka orang tua yang cerewet daripada orang tua yang sekali bicara langsung mengena. Ya, bisa dimaklumi, karena ketika kita cerewet, itu yang membuat kita gampang mengucapkan banyak kata tanpa makna. Maka lagi-lagi kita kembali ke hati, ketulusan untuk berbicara, dan juga kekuatan iman yang menjiwai apa yang kita ungkapkan.
Salomo terkenal sebagai raja yang bijaksana. Setiap kata-katanya bijak. Tapi itu terjadi ketika dia mengandalkan Tuhan. Kita tahu waktu masih muda, ketika Daud mati, Salomo menjadi raja menggantikan Daud bapaknya. Ketika Tuhan bertanya, apa yang kau minta dari saya? Dia bilang apa? Beri aku roh kebijaksanaan. Dan Tuhan memberikan kebijaksanaan itu kepada Salomo sehingga dia terkenal sebagai raja yang bijaksana. Namun dalam bacaan pertama pada hari ini kita menemukan Salomo yang tidak setia pada Tuhan. Hanya karena demi istri-istri punya mau, dia mengingkari dan meninggalkan Tuhan lalu menyembah dewa-dewa. Cinta yang menaklukkan Tuhan. Dan memang kita laki-laki memang seringkali begitu. Takluk pada perempuan lalu tidak takut kepada Tuhan. Itu berlaku untuk siapa saja. Salomo kemudian dimarahi oleh Tuhan. Dan menariknya, bagaimana Tuhan mengekspresikan kemarahannya. Tuhan bilang, ya sudah, nanti saya akan cabut ini kerajaan dari keturunanmu. Tapi untuk saat ini belum, karena saya masih menghargai kau punya bapa yang baik. Nanti saya akan cabut setelah engkau mati dan anakmu berantakan. Kecuali ada satu anak yang memang saya berikan satu kerajaan karena Daud bapamu. Di satu sisi, sikap Salomo yang tidak mengandalkan Tuhan atau tidak beriman meninggalkan kebijaksanaan sehingga kata-katanya hampa, tidak berguna lagi. Buktinya, ketika dia meninggalkan Tuhan, dia tidak bisa atur istrinya, malahan istrinya yang atur dia sampai meninggalkan Tuhan. Kemudian yang paling penting, efek dari sikap Salomo untuk anak. Ternyata selalu berakibat untuk anak-anak. Tentu berbanding terbalik dengan seorang ibu yang ketika dia percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, punya efek yang menyelamatkan untuk anaknya. Maka Bapak Ibu semua punya anak, kecuali kami dan suster. Seringkali saya mengingatkan, hati-hati menjadi orang tua. Jangan sampai tidak jaga mulut, tidak jaga kata-kata, tidak jaga bicara. Apalagi dengan orang-orang yang diutus Tuhan. Jadi seringkali saya ingatkan, apalagi dengan orang-orang yang diutus Tuhan, jaga mulut, jaga kata, jaga bicara. Karena setiap pembicaraan dan perkataanmu selalu punya efek. Kalau tidak untukmu, untuk anakmu. Bapak Ibu bisa lihat, bisa cek. Nah, itu yang terjadi dengan Salomo, efeknya pada anaknya. Jadi kita perlu jaga kata-kata, jaga bicara. Kalau bisa kita mengungkapkan sesuatu karena ketulusan, karena cinta, dengan iman. Kita mungkin juga sering berdoa dan di dalam doa kan kita menguntaikan kata-kata. Tapi kenapa kemudian doa-doa kita seringkali gagal dan tidak terjawab? Apa yang salah? Bukan pada keindahan kata-kata, tapi seringkali kita berkata-kata dengan kehebatan dan kemampuan kita. Yang penting kata-katanya menarik dengan penuh semangat, orang kemudian terhipnotis dengan doa kita, tapi kita lupa mestinya doa itu membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Jadi doa itu Roh Kudus yang berbicara di dalam kita, roh yang membantu kita untuk berbicara. Sehingga paling penting yang utama adalah keterbukaan hati kepada Roh Tuhan untuk membantu kita berbicara dalam doa. Sehingga doanya itu connect dengan kemauan Tuhan. Tapi seringkali kita doakan, kita sudah rumuskan kata-katanya, kita sudah tahu memang kita doa sesuai dengan keperluan kita. Nah, apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Waktu saya diminta untuk pergi berdoa kemarin di hari ulang tahun Gerindra, kan kita ada 35 tokoh agama. Ada yang bawa teks. Saya pergi dan tidak ada siap apa-apa, dengan pakai stola maju ke depan. Setelah doa, selesai acara, ada yang datang kepada saya. Apa dia bilang? Romo, doanya Romo itu hebat. Betul-betul terasa kuatnya. Bahkan bisa bulu badan berdiri. Padahal saya rasa biasa-biasa saja doanya.
Dan saya lihat Pak Prabowo itu setiap kali mau berdoa angguk-angguk. Di dalam doa saya sebut Pancasila, UUD, yang mungkin saya sudah share di grup. Tapi apa yang membuat dia jadi kuat? Tentu bukan karena sayanya, tapi karena roh yang menjiwai saya untuk berdoa. Dan betul saya berdoa dengan kuasa dan kekuatan roh. Apalagi mulai dengan pertolongan dalam nama Tuhan, mulai dengan atas nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi saya tidak takut untuk melakukan itu di depan publik, karena itulah kekuatan doa. Ternyata doa itu mengubah suasana. Doa itu bisa mempengaruhi orang, dan menurut saya justru karena doa itu, makanya waktu jabat tangan Prabowo itu merasakan sesuatu yang lain. Lama dia jabat tangan saya dan dia goyang genggam-genggam begini. Bisa lihat di videonya. Tentu karena sentuhan doa. Tapi paling utama sentuhan roh. Kemudian lewat anak buahnya dia mengirimkan ucapan terima kasih untuk saya karena doa itu. Pasti dengan amplop lah juga. Tapi kan tidak perlu saya kasih tahu berapa isinya. Tapi yang paling penting kekuatan roh untuk berbicara dan berkata-kata. Jadi kalau kita berkata-kata dengan kekuatan roh, dengan ketulusan, bukan saja manusia, bahkan Tuhan pun merasa iba dan berbelas kasih, persis seperti yang diungkapkan oleh seorang janda yang menyampaikan kata-kata kepada Yesus, yang membuat Yesus takluk kepada kata-kata perempuan itu, lalu mengatakan, karena kata-katamu ibu, anakmu sembuh, pulanglah. Semoga Tuhan memberkati kita.